Galatia pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-15, supaya kita bisa fokus memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Saya membacakannya untuk kita semua. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saudari-saudari silahkan untuk memperhatikan pada Alkitab masing-masing. Saya akan membacakannya. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, karena hidup di luar kasih, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menuruti lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamilkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu, mengabirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema kita adalah kemerdekaan Kristen. Kita membaca firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya tidak menggali firman Tuhan ini satu persatu perkataan, tapi saya memperhatikan secara keseluruhan tentang kebenaran penting yang saya rindu untuk dibagikan kepada kita semua, agar kita sebagai umat Tuhan yang sudah merdeka boleh mengingat kembali sebenarnya kemerdekaan secara kekristenan, atau saya yang sudah hidup sebagai seorang yang sudah merdeka ini, bagaimana saya harus menghidupi hidup saya di dalam kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada saya atau pribadi saya. Mari kita lihat di sini, surat Galatia ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Galatia karena adanya ajaran orang-orang Yahudi yang ingin mengyahudikan jemaat dengan cara mengajar mereka untuk melakukan hukum Taurat agar selamat. Jadi supaya bisa selamat dan memperoleh yang namanya surga atau diselamatkan, memperoleh keselamatan, mereka diajarkan bahwa mereka harus melakukan hukum Taurat dengan terinci dan tidak boleh ada satupun yang kurang. Dan salah satu hal yang ditekankan oleh Paulus di sini adalah tentang menyunatkan dirinya secara lahiriah atau secara jasmani atau secara tubuh ini, menyunatkan dirinya. Nah, keselamatan atau kemerdekaan dalam Kristus itu benar-benar di dalam Tuhan, itu tidak ada hubungannya dengan sunat atau hal yang diajarkan oleh bangsa Yahudi. Memang kalau kita perhatikan dari perjanjian lama,
bahwa hukum Taurat itu atau hukum Musa itu diberikan oleh Allah kepada bangsa pilihan Tuhan. Supaya mereka melakukannya, supaya mereka bisa hidup sesuai dengan tatanan hidup yang Tuhan ingin supaya mereka jalani hidup seperti itu. Tetapi kita perhatikan ketika kita datang kepada perjanjian baru, satu-satunya jalan keselamatan adalah kita percaya dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, melakukan setiap firman Tuhan atau melakukan setiap peraturan yang diberikan Tuhan kepada kita bukan supaya kita selamat, tetapi sebagai ucapan syukur kita, bahkan itu sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan bahwa Dia telah memberikan kita keselamatan itu. Maka hari ini ada 3 kebenaran penting yang akan kita pelajari bersama dengan tema kemerdekaan Kristen ini, dan kita masuk dalam kebenaran yang pertama. Kebenaran yang pertama adalah kemerdekaan Kristen berarti kita merdeka dari dosa. Saya melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa arti kata merdeka? Merdeka itu berarti bebas atau bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan. Merdeka itu berarti mandiri atau berdiri sendiri. Merdeka juga berarti tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Kalau orang mungkin mungkin dituntut bahwa dia melakukan satu kesalahan atau melakukan satu pelanggaran dan dia harus dihukum dan dia dibebaskan atau dia tidak terkena atau dia lepas dari tuntutan, itu artinya juga dia merdeka. Nah, merdeka juga berarti tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Dan merdeka juga berbicara tentang leluasa mengerjakan apapun. Nah, itu adalah arti merdeka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi ketika kita belajar tentang kemerdekaan yang ada di dalam Alkitab yang hari ini kita baca dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayat 15 ini, kemerdekaan itu berasal dari kata eleutheria, ya, yang berarti bebas. Pergi bersenang-senang, ya, enjoying life is bebas, merdeka, katanya begitu kan, bebas, merdeka. Nah, bebas atau merdeka juga bisa berarti sebagai warga negara atau bukan seorang budak. Kenapa ini bisa masuk dalam arti ini? Karena pada zaman itu banyak sekali, pada zaman perjanjian lama kita lihat ya, banyak sekali budak-budak. Bahkan bangsa Israel pun dibuang ke Mesir, di Mesir, ataupun ketika mereka dibuang ke Babel, itu juga mereka menjadi budak. Jadi merdeka di sini adalah sebagai warga negara dan bukan budak. Artinya bahwa mereka punya hak sebagai seorang warga negara dari satu warga negara, itu namanya juga merdeka. Nah, pembebasan dari kewajiban, mungkin wajib untuk melakukan sesuatu, tetapi sudah dibebaskan, tidak usah lagi melakukan itu juga, artinya adalah merdeka. Nah, kita lihat pada firman Tuhan ini, pada ayat yang pertama, ada kata merdeka dan ada kata memerdekakan. Ya, nah kata memerdekakan ini artinya membebaskan. Ini yang Kristus telah memerdekakan. Ini berarti bahwa membebaskan dari satu tanggung jawab yang fana atau membebaskan dari satu kehidupan moral yang tidak benar. Ya, dalam King James Version dia menerjemahkan ini dengan deliver atau make free. Ya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari kebenaran pertama adalah berbicara tentang kemerdekaan Kristen adalah merdeka dari dosa. Kenapa saya membuat ini sebagai satu kebenaran pertama? Karena gini, dikatakan firman Tuhan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Nah, makna dari dimerdekakan oleh Kristus adalah dibebaskan dari dosa. Maka firman Tuhan ini kata memerdekakan itu dia bilang dibebaskan dari tanggung jawab fana. Apa itu kefanaan? Semua hal-hal yang mengikat kita, yang tidak memberikan kita kelepasan atau tidak memberikan kita keselamatan secara kekal, itulah sesuatu hal yang fana. Dan Kristus Yesus telah memerdekakan kita.
Dia telah datang ke dunia, dia mati, dia disiksa, dia mati, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan kita sebagai umat yang percaya kepadanya, kita memperoleh yang namanya kebebasan atau kemerdekaan. Dan ini adalah satu hal yang mutlak. Ya, jadi dikatakan firman Tuhan bahwa kalau kita sudah merdeka, sudah diberikan kemerdekaan oleh Kristus, maka itu kita harus berdiri teguh dan jangan mulai dikenakan kuk perhambaan. Nah, pertanyaannya gini, kalau orang sudah merdeka, mau lagi untuk dijajah? Ya, pasti tidak mau lah. Nah, Paulus mau memberitahukan kepada jemaat Galatia bahwa kamu sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Artinya kamu sudah merdeka. Maka jangan lagi kamu mengikuti ajaran-ajaran sesat untuk membuat kamu dijajah lagi. Nah, kembali kepada kehidupan kita pada saat sekarang. Kita sudah merdeka, dimerdekakan oleh Tuhan. Bahkan kita sudah menerima kehidupan kekal. Tetapi kalau kita masih hidup berkubang di dalam dosa, berkubang di dalam ikatan-ikatan dosa yang tidak memberikan kita masa depan yang penuh dengan kemuliaan kepada Tuhan, daripada Tuhan, maka sebenarnya kita masih dijajah, kita masih di bawah kuasa dosa. Dan firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita untuk apa? Kita lepaskan itu, kita tidak lagi berkubang di dalam dosa, tapi kita lepas supaya kita benar-benar merdeka. Terus yang berikutnya, zaman ini ada begitu banyak orang yang datang untuk menawarkan kita atau memberikan kepada kita ajaran-ajaran yang membawa kita jauh daripada Tuhan. Nah, kalau Tuhan bilang kita sudah merdeka, atau kita sudah diberikan keselamatan, kita sudah dibebaskan, dilepaskan dari hukuman maut, kenapa kita mau pergi mengikuti manusia yang mengajarkan kita kepada kesesatan? Nah, makanya Paulus di dalam surat ini menuliskan kita harus berdiri teguh. Berdiri teguh ini berarti bahwa tidak goyah. Tidak digoyahkan oleh ajaran apapun. Karena zaman sekarang terlalu banyak ajaran yang tidak benar, maka kita harus benar-benar teguh di dalam firman Tuhan. Bahwa satu-satunya keselamatan adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Dan kita melakukan segala peraturan perintah Tuhan sebagai bentuk ketaatan kita dan kasih kita kepada Tuhan. Nah, belajar tentang deliver atau make free, ingat ya, seperti bangsa Israel, mereka dibawa keluar dari tanah Mesir menuju kepada Kanaan. Nah, di situ ketika mereka keluar, seperti itulah hidup kita. Ketika kita masih hidup berkubang di dalam dosa, dalam kegelapan, Tuhan membawa kita keluar dari kegelapan itu kepada terangnya Tuhan. Jadi itu yang namanya merdeka dari dosa. Jadi hidup yang lama kita, semua hal-hal lama yang tidak benar itu kita tinggalkan. Dan kita menjadi pribadi yang baru dan hidup di dalam takut akan Tuhan, maka kita sudah sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Nah, ini saya menggambarkan tentang ini karena berbicara tentang merdeka, itu berarti lepas dari dosa, tadi saya katakan, itu berarti kuk. Nah, lihat gambar di sini, ini apa? Ini kerbau atau sapi. Ini kerbau atau sapi. Jadi ada dua batang kayu di situ dan itu yang namanya kuk. Nah, kuk ini adalah sesuatu yang dipasang di binatang ini untuk apa? Supaya mereka berjalan mengikuti nanti apa yang disuruh oleh pemiliknya. Jadi untuk membajak sawah atau ladang atau mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemiliknya untuk mengerjakan sesuatu. Mereka dipasang itu. Tetapi berbicara tentang kemerdekaan kita secara Kristen, Tuhan bilang apa? Kuk yang dipasang oleh Tuhan itu ringan dan enak. Bukan seperti ini. Tetapi Tuhan melepaskan itu dan Tuhan memberikan kita kebebasan untuk melakukan setiap firman Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Ya, itu yang pertama. Mari kita lihat pada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12.
Saya membaca di sini dia bilang, dahulu kamu berlomba dengan baik. Nah, saya memperhatikan lagi pada kata dasar daripada kata merdeka ini tentang bagaimana orang merdeka artinya adalah sebagai satu warga negara dan bukan lagi budak. Nah, saya membaca pada ayat 7 ini dia bilang, kamu berlomba dengan baik. Nah, pikiran saya menuju kepada satu olimpiade atau satu perlombaan. Kalau untuk bisa masuk kepada mungkin satu olimpiade besar ataupun dari satu tempat yang lebih kecil, kita harus menjadi warga dari satu daerah untuk bisa masuk atau mewakili dari warga daerah itu atau negara itu untuk bisa mengikuti perlombaan itu. Nah, kenapa saya melihat dan memperhatikan ini? Kemerdekaan itu berarti bahwa kita bukan budak, tetapi kita warga. Artinya gini, ketika kita dipilih sebagai warga, kita dipilih dan dipercayakan untuk berlomba atau melakukan sesuatu untuk mewakili, artinya bahwa kita adalah seorang yang merdeka. Nah, pertanyaan pentingnya, apakah dengan begitu kita harus dengan begitu kita berlomba atau melakukan sesuatu dengan sembarangan? Tetap saja tidak. Maka kebenaran kedua di sini adalah tetap di jalurnya Tuhan. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Kenapa? Karena ketika kita berlomba, seperti contohnya lomba lari ya, semua sudah ada lintasannya, mungkin lomba lari 100 meter, atau maraton mungkin, semua sudah ada lintasannya. Jadi kalau kita berlari terus kita pergi ambil jalurnya orang, bisa terjadi diskualifikasi ataupun kita mungkin bisa mengakibatkan orang lain mengalami kecelakaan karena jatuh menabrak kita seperti itu. Jadi Paulus mengingatkan kepada orang-orang di Galatia bahwa kamu berlomba dahulu, berarti bahwa mereka pernah berlomba atau mereka pernah melakukan sesuatu dengan baik. Nah, kenapa sampai mereka bisa dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang tidak benar ini? Jadi dari sini kita belajar dari kebenaran kedua adalah kalau dahulu kita pernah memiliki atau kita pernah memulai sesuatu dengan baik, maka belajarlah untuk mengakhiri itu juga dengan baik, jangan menyimpang. Kalau kita sudah mendahului atau kita sudah memulai dengan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, jangan sampai sebelum Tuhan panggil kita pulang, kita sudah menyeleweng pergi ke ajaran-ajaran lain yang tidak benar dengan firman yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka saya membuat di sini tetaplah di jalurnya Tuhan supaya kita boleh start well, finishing well, dan jangan menyimpang. Ini kebenaran yang kedua untuk kita semua. Kenapa? Karena menjalani hidup kita di zaman ini, ada banyak orang yang datang memberikan kita sepertinya hal-hal yang menarik, yang kita masuk akal di pikiran kita, dan menjanjikan. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa tetaplah di jalurmu, tetap di jalurnya Tuhan. Engkau memulai dengan Tuhan, maka akhiri itu juga dengan Tuhan. Jangan memulai dengan Tuhan, seiring berjalannya waktu ada kesulitan, pergi mencari orang lain. Atau mencari ajaran-ajaran yang mungkin menurut kita itu lebih benar daripada ajaran Tuhan. Dan kita mulai menyimpang, karena itu akan membawa kepada masalah yang baru dan baru lagi. Kemarin bersama teman-teman di Saturday Fellowship di hari Sabtu, persekutuan hari Sabtu, kami belajar dari Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai 20 tentang Abram. Nah, Abram sudah dengan beriman dengan luar biasanya keluar daripada Ur Kasdim untuk pergi ke negeri yang ditunjuk oleh Tuhan. Tetapi ketika dia di sana terjadilah kelaparan. Nah, dalam situasi itu dia tidak meminta petunjuk Tuhan bagaimana supaya dia menjalani situasi sulit ini, tetapi dia pergi ke Mesir. Bahkan dengan hikmatnya sendiri dia membuat keputusan, Sarai nanti kamu bilang kalau kamu adik saya. Dan dia yang dulunya akan diberkati Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, justru hampir saja menjadi kutuk bagi bangsa itu karena kesalahan yang dilakukannya.
Nah, kita belajar daripada firman Tuhan ini juga, supaya kita semua yang dipilih Tuhan, dikuduskan, bahkan kita yang diberikan keselamatan, diberkati untuk menjadi berkat. Kita sudah start bersama dengan Tuhan, maka biarlah kita juga finish bersama dengan Tuhan. Jadi you start well, you have to finish well with the Lord. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan atau kemanapun. Seperti saya bilang dulu, seperti kita pakai kacamata kuda. Jadi jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi kita mau lihat ke depan, fokus hanya kepada Tuhan, kepada tujuan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Yang kedua. Yang ketiga, kita lihat pada ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Jadi, Paulus mau mengingatkan kepada jemaat bahwa kamu sudah diberikan kemerdekaan. Dalam kehidupan kamu, belenggu kamu, ataupun kuk kamu sudah dilepas oleh Tuhan. Tetapi itu bukan berarti supaya kamu bertindak semena-mena dalam hidup kamu setiap hari. Tetapi supaya kamu hidup jadi berkat. Maka dia bilang, memang hukum Taurat itu hanya disimpulkan dalam satu hal, yaitu kasih. Dan itulah yang harus kamu lakukan. Di ayat yang ke-14, dia bilang, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kita ingat, Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39, di situ Tuhan Yesus menyimpulkan hukum Taurat itu hanya satu saja, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kasih kepada Tuhan itu sama dengan mengasihi sesama juga, mengasihi sesama sama dengan kita mengasihi Tuhan. Nah, itulah yang membuktikan bahwa kita sudah merdeka secara kekristenan. Karena kita mampu untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Nah, berbicara tentang mengasihi ini tidak mudah. Tetapi seperti firman Tuhan katakan bahwa setiap hari kita seperti sedang berlomba. Ya, maka marilah kita berlomba untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tetap melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Mengasihi, mungkin kita tidak bisa memberi dalam hal yang besar. Kita bukan orang kaya bisa memberi banyak uang, tetapi kita bisa mengasihi dengan mendoakan mereka yang kesulitan. Kita juga bisa mengasihi mereka dengan hidup jadi berkat, supaya mereka melihat Tuhan dan mereka diberkati dalam hidup setiap hari. Ya, mari sama-sama kita belajar daripada firman Tuhan ini. Dari 3 kebenaran firman Tuhan ini kita tiba pada kesimpulan bahwa bukti bahwa kita sudah merdeka dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen itu ada 3. Yang saya simpulkan hari ini adalah kita harus merdeka dari dosa, enggak berkubang lagi dalam dosa. Tidak selalu melakukan dosa dan setiap hari, tetapi berjuang untuk bisa lepas dari dosa. Yang kedua, kita tetap menjalani hidup kita di jalurnya Tuhan. Dan yang ketiga, kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama sebagai bukti bahwa kita sudah merdeka dalam hidup kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih kepadamu karena Engkau sangat baik di hidup kami. Kami bersyukur karena kami boleh datang kepadamu Tuhan dan kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah hari ini apapun yang sudah kami pelajari bersama ya Bapa, menolong kami untuk hidup memuliakan Tuhan. Kami tidak berkubang dalam dosa, tetapi kami boleh lepaskan diri kami dari kehidupan yang penuh dengan dosa dan boleh memperoleh kemerdekaan yang daripada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami juga menjalani hidup kami, walaupun ada banyak tantangan dan kesulitan, tetap berjalan di jalur-Mu ya Tuhan. Dan kami juga mau belajar sebagai bukti bahwa kami telah merdeka adalah kami mengasihi Engkau. Dan kami juga mengasihi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.